Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Selusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda pun menjadikan saya sampai detik ini masih semangatnya memberikan motivasi, edukasi, sedikit arahan untuk Anda yang benar-benar berada di titik di mana ketidakmampuan Anda mulai muncul, ketidaksanggupan mulai datang, mungkin akibat dari desakan hutang yang Anda perbuat, yang Anda masuk ke dunia online ya. Jadi bermacam-macam versi, dan saya sampai detik ini masih selalu semangat memberikan arahan-arahan untuk Anda semuanya ya. Dan yang mau saya bahas hari ini adalah tentang ketakutan akibat gagal bayar. Ini luar biasa, mulai banyak lagi ya. Padahal di awal Ramadan kemarin itu sudah mulai berkurang ya, tapi saya pun juga nggak ada masalah karena berkurangnya di awal Ramadan. Berarti lebih banyak orang-orang yang ingin fokus menjalankan ibadah puasanya ya. Dan sekarang di akhir-akhir Ramadan itu sudah mulai banyak lagi. Sudah mulai komplain demi komplain, pernyataan demi pernyataan, email demi email yang masuk kepada saya. Dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Dan saya ingatkan juga, bagi teman-teman semuanya yang baru gagal bayar pinjol atau baru telat bayar pinjol, alangkah baiknya bergabung di dalam grup WhatsApp saya, supaya banyak mentor yang bisa mengarahkan Anda. Dan saya pun juga ada di situ. Nanti kita juga ada tentang Zoom-nya, kita bertemu tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan sayanya. Anda boleh bergabung di dalam grup WhatsApp. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Atau yang suka komplain dengan mode gratisan, Anda lihat di layar ini ada nomor handphone, Anda bisa hubungi ya. Yang namanya mode gratis, Anda pernah masuk ke Facebook dengan mode gratis, itu tidak ada gambar ya. Jadi fasilitas yang Anda dapatkan ya setara dengan mode gratis. Tapi silahkan, semuanya juga bisa. Anda bisa konsultasi, bisa bertanya, dan harap bersabar karena banyaknya orang yang bertanya di satu nomor itu. Tapi kalau Anda pengen cepat-cepat, boleh bergabung dalam grup WhatsApp supaya bisa diarahkan lebih detail. Yang baru bergabung dan baru menyumpai channel Selusi Utang, yang belum mensupport atau masih meraba-raba antara didukung atau tidak si orang ini, silahkan didukung dulu kalau sudah layak channel ini untuk Anda dukung. Kalau belum, situ dipinjol legal maupun dipinjol ilegal. Adapun ketakutan-ketakutan yang mereka alami, contoh ini kata-katanya ya. Dengan ini saya bersedia untuk diperiksa biodata saya, elektronik EKTP, Disdukcapil sesuai domisili saat ini, kartu keluarga kakak, cek track record seluruh rekening bank atas nama saya. Apabila saya mempunyai dana, saya siap diblokir rekening seluruh bank atas nama saya. Dan sebagai bukti proses pelaporan bahwa saya dengan sengaja lalai. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan segala risiko terjadi menjadi tanggung jawab saya pribadi. Ini kan, itu saya munculin di layar Anda. Itu dibikin oleh si debt collector sehingga dikirim kepada si debitur. Anda baca ini, si debiturnya nalar, bingung. Ini KTP elektronik, KTP sesuai domisili saya mau diapain ya? Ya, terkadang ada yang lebih gila, dia mau blokir KTP ini. Kata si debt collectornya, dia akan blokir rekening kita, dia akan blokir KTP kita. Ya, kalau rekening diblokir, saya tahu kendalanya. Apa kendala yang akan kita dapat? Apa risikonya? Kita tidak bisa mengoperasikan rekening itu lagi atau bertransaksi di rekening itu. Kalau KTP yang diblokir, apa yang hilang dari dalam ini? Apakah kita dicekal dari negara ini atau kita tidak diakui lagi sebagai penduduk Indonesia? Ya. Dan ini menjadi sumber-sumber ketakutan dari teman-teman semuanya ketika membaca pernyataan-pernyataan seperti ini. Ini kan pernyataan sengaja dibikin oleh debt collector dan dikirim kepada Anda. Kalau memang tidak mampu bayar juga, tolong setujui ini. Sedebeturnya bingung di poin 3. Di poin 3 paling sering bingung. Cek track record seluruh rekening bank nama saya apabila saya mempunyai dana dan siap diblokir. Ini kan kita disuruhkan bikin pernyataan. Tapi pemblokiran rekening bank itu hanya bisa dilakukan kalau Anda meminjam di bank bersangkutan.
Tapi kalau dipinjol sampai detik ini belum ada yang terjadi. Ya. Tapi sudah banyak yang fobia. Gimana fobianya, Bang? Dia bertanya begini, "Bang, ATM saya tidak bisa digunakan, Bang." Ya kalau ATM Anda tidak bisa digunakan, ya pergi ke banknya, bawa buku tabungan dan ambil secara manual. Ada juga yang bersangka, "Bang, ATM saya telah diblokir oleh pinjol." Bang, hebat banget. Kayak mana cara mereka memblokir? Palingan juga Anda yang salah memasukkan nomor PIN, ya. Palingan hal-hal seperti itu terjadi. Cuman sudah fobia duluan sehingga apapun yang terjadi dalam akses itu semuanya berkaitan dengan pinjol. Menurut versi Anda, padahal nggak ada gitu loh, ya. Habis itu yang di bawahnya ini, ini yang lebih agak sadis lagi nih. Perusahaannya CV Inti namanya. "Saya siap melakukan pemeriksaan kepolisian untuk surat pemanggilan kepolisian. Bisa dikirimkan ke alamat rumah dan alamat kantor saya bekerja." Ya. "Memberi kuasa penuh kepada penasihat hukum." Ya. Kantor kuasa. "Saya siap untuk diproses saya secara hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena saya tidak dapat mengembalikan dana perusahaan 1.999.500. Jadi ini lucu nih, saya munculkan di situ ya. Anda boleh lihat itu. Habis itu, ini via email dikirimkan. Ya. Ya wajar, sebetulnya ketakutan, cuman gini aja. Berikut saya lampirkan surat somasi dari aplikasi di mana saya galbay sudah 6 bulan, Bang, dan surat itu benar apa tidak, Bang? Karena saya jadi takut mau jawab. Surat itu benar, kan mereka yang bikin. Ya. Tapi dilaksanakan atau tidak itu yang belum kita temukan sampai detik ini. Ya. Jadi nggak usah takut kalau hanya sebatas menerima surat somasi dengan nuansa-nuansa hukum. Ya. Nggak usah takut, hal itu sudah lumrah kok, sudah banyak yang terjadi. Dengan lawyer inilah. Dasarnya cuma satu. Tagihan belum dibayarkan. Cuma satu itu aja. 1.999.500 berarti 2 juta kurang 500 perak. Ya. Dia mau proses Anda ke jalur perdata. Sampaikan kepada mereka, jawab saja emailnya. Insya Allah saya akan persiapkan diri untuk hal itu. Ya, coba Anda jawab. Ya, yang mendapatkan email seperti yang saya munculkan, coba Anda jawab seperti itu. Insya Allah saya akan siap dengan semua itu. Dan saya stop pembayarannya hari ini. Apa jawaban yang akan Anda terima? Ya, pasti Anda akan dicaci maki. Kenapa? Karena si debt collectornya merasa tidak berhasil menakut-nakuti Anda dengan cara seperti itu. Ya, karena cara ditakuti datang ke rumah sudah nggak mempan. Sekarang dengan proses hukum, dengan nuansa, nomor kop surat segala macam, dibikin seresmi mungkin. Ya, pokoknya sedetail mungkin dibikin. Ini akan diproses. Ya, kita buktikan. Jangan hanya katanya. Coba Anda jawab dulu. Oke, saya akan terima semua resiko itu dan saya stop untuk membayarnya. Kayak gituin aja. Anda balas emailnya seperti itu, ya kita tunggu nanti prosesnya. Nggak usah Anda terlalu takut dulu. Kita melawan benar atau tidak. Ya. Kalau misalnya benar, Bang, insya Allah saya akan bantu Anda. Ya. Yang jadi permasalahannya jika kalau tidak benar, kita sudah sibuk duluan. Karena hal ini bukan sekali dua kali saja, tapi sudah sangat sering. Ya, nuansa-nuansa hal ini. Tapi yang jelas, berdasarkan peraturan POJK itu tentang fintech dan layanan pinjam meminjam non bank, itu sudah jelas. Ketika ada nasabah yang bermasalah, namanya akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya di blacklist. Ya, kalau untuk One Prestasi sendiri, memang itu difasilitasi oleh negara dan opsi itu sah-sah saja diambil oleh pihak kreditur manapun, ya, yang merasa haknya tidak kembali. Cuman yang jadi pertanyaannya, si kreditur mau nggak mengeluarkan uang secara cuma-cuma untuk memproses orang-orang yang sudah tidak mampu. Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau soal hukum perdata, soal diproses dengan jalur perdata ke pengadilan dengan lawyer dengan ini segala macam, semuanya difasilitasi negara dan semuanya diperbolehkan dan dipersilahkan. Silahkan, yang menjadi hak Anda perjuangkanlah. Ya, yang jadi pertanyaan saya, si pinjolnya mau nggak ngeluarin uang?
Makanya salah satu logika yang harus teman-teman pertimbangkan adalah hal itu tadi, bukan dicerna soal oh kita dikirimkan surat seperti ini, dikirimkan surat seperti ini, sudah jutaan orang yang dikirimkan surat seperti itu, tapi faktanya nggak ada. Ya, giliran tidak Anda tanggapi sama sekali, udah selesai. Ya, dan kita pun berharap hal ini bisa dilanjutkan ke ranah hukum supaya apa? Supaya terbukalah semuanya. Ya, bagaimana mekanisme si kreditur ini memberikan kepada si debitur, penerapan bunga seperti apa, pola penagihan seperti apa, nanti akan terkuak dengan sendirinya kalau mereka mau melakukan hal itu. Ya, yang menjadi permasalahan itu hanya sebatas email dan sebatas WA dan sebatas somasi, sisanya nggak ada. Ya, jadi saya berharap jangan ada yang ketakutan, karena ini emailnya hampir sama, ini banyak banget ini yang dikirimkan dengan somasi-somasi yang sama. Ada juga yang ditipu mengatasnamakan ini banyak ya. Tapi satu-satu dulu, yang penting ini apa nih? Oh iya. Oke. Ini hampir sama nih ya. Semuanya. Ini selamat malam, perkenalkan saya merupakan subscriber channel dan di sini saya mau bertanya, misalnya kita punya hutang di POJK, kita galbay lebih dari 90 hari, apa boleh kita melupakan, artinya tidak melunaskannya, mohon bantuannya Bang. Kita mengabaikannya itu ya sesuai dengan aturan yang tadi lah, wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari berarti ada sanksi dong ya. Kalau kita mengabaikan hal itu dan kita membiarkan hutang kita, ya berarti kita harus menerima sanksinya. Sanksinya apa? Pemblacklistan dari OJK, ya sudah, berarti kita terima hal itu. Ya jangan sampai nanti tiba-tiba, Bang, nama saya di blacklist ini segala macam. Kan Anda sudah menyatakan bahwa Anda sudah melupakan hal itu semuanya, dan berarti Anda menerima dong segala resiko apapun yang diterapkan. Ya, intinya semuanya, apapun pinjolnya, dimanapun Anda gagal bayar atas dasar ketidakmampuan Anda menerima somasi, jangan takut dan jangan cemas. Insya Allah itu cuma sebatas peringatan. Sudah banyak orang kok menerima hal-hal seperti itu. Ya, intinya tetap berusaha dan kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi masing-masing hutang Anda. Ya, negosiasi pokok yang terima. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, nanti sisanya Anda bisa bergabung di grup WhatsApp saya. Yang penting jangan ketakutan terlalu berlebihan dan kita berdiskusi nanti lebih detail lagi. Ya.